the things that I never would know. Treat me like what's me. Don't get me dirty. Love on me. Love on me. Halo pemirsa, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Dea Limfi Batubara dalam seputar berita pagi. Untuk mengabarkan berita teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam berita pagi hari ini. Perundungan hingga kekerasan di lingkungan sekolah kembali terjadi. Video perundungan antar siswa sekolah kembali viral di media sosial. Kali ini, seorang siswa di Cilacap dianiaya oleh temannya hingga korban terluka pada bagian kepala hingga perut. Video terbaru kali ini disebut direkam di area sekolah di kawasan Cilacap, Jawa Tengah. Kejadian itu diduga dipicu oleh kesalahpahaman antara korban dan pelaku. Geram atas tindakan brutal yang dilakukan oleh siswa tersebut, ratusan warga mendatangi rumah pelaku pada Selasa malam dan nyaris melakukan main hakim sendiri. Beruntung bagi pelaku, ia berhasil diamankan pihak kepolisian pada Rabu dini hari dengan pengawalan ketat. Pasalnya warga yang emosi hendak menghakimi pelaku, namun ia berhasil digiring ke Mapolresta Cilacap sebelum jadi korban bulan-bulanan. Nah, ini saling ada salah satu siswa yang tidak menjadi bagian kelompok tersebut mengaku yang bersangkutan sebagai anggota kelompok tersebut, sehingga yang kita amankan ini adalah ketuanya sekaligus dia operator dalam kelompok tersebut. Sekarang kita akan tersambung kepada rekan kita yaitu William yang saat ini akan mewawancarai seseorang mengenai bully. Kepada rekan William. Baik, kali ini kita akan mewawancarai salah satu mahasiswi dari Unimed Medan mengenai bully. Bagaimana pemahaman yang ibu ketahui tentang bully? Baik, seperti yang kita ketahui, bullying itu di zaman sekarang sudah sering kejadian. Jadi bullying itu bukan hanya secara kekerasan saja, tetapi bisa dengan cara ucapan. Itu bisa kita dapatkan dari menggunakan media. Ya, media handphone itu bisa kita mendapatkan bullying, kayak dari chat ataupun dari video-video yang tidak kita harapkan. Jadi bullying itu juga di zaman sekarang itu mungkin udah memiliki ketingkatan yang udah tinggi. Itu bisa kita survei dari berita-berita yang ada. Jadi untuk sekarang itu kasus bullying itu udah bisa dimasukkan ke dalam kecemasan, karena kita pun tahu kan semakin berkembangnya zaman, maka kasus bullying ini pun semakin berkembang dan itu tidak bisa kita tolerir lagi. Jadi kita sebagai mahasiswi ataupun sebagai siswa, kita harus bisa menyikapi mana kasus bullying itu terjadi di sekitar kita. Bagaimana tindakan guru dalam menyikapi bully yang ada? Terima kasih. Saya kebetulan adalah mahasiswi dengan jurusan pendidikan biologi, yang dimana nanti saya akan merujuk ke dalam pendidikan biologi sebagai guru. Mungkin tindakan saya sebagai guru itu sekolah untuk mengatasi bullying itu dimana saya merangkul siswa-siswi saya, dimana dan mereka itu punya hubungan baik dengan saya. Jadi ketika mereka merasakan bullying dari orang lain ataupun dari lingkungan sekitar, mereka itu bisa memberitahu saya. Jadi saya itu bisa menyikapi mereka. Poin pertamanya itu saya itu sebagai guru harus membangun hubungan baik kepada murid saya, agar saya juga bisa membentuk keharmonisan. Jadi murid-murid saya tidak takut kepada saya ketika mereka mengalami kekerasan seperti bullying. Mungkin guru-guru sekitar juga mungkin udah melakukan seperti itu, karena kita pun tahu kalau kita tidak memiliki hubungan baik kepada siswi kita ataupun siswa kita, maka mereka pasti akan takut untuk mengadu kepada kita. Sedangkan guru itu adalah memiliki tugas untuk mengayomi siswa-siswinya. Mungkin itu aja. Jadi misalkan nih adik udah dekat nih sama ibu, ya kan, misalnya adik udah kena bullying nih, entah dari teman yang lain, dari ini, jadi kan otomatis adik nggak akan takut kan kepada ibu untuk bilang, bu, aku tuh diledekin gini loh, aku dipukul loh gini, pasti adik nggak takut kan sama ibu. Jadi waktu adik udah ngaku sama ibu, jadi ibu bisa mengambil tindakan cara menyikapi orang yang membuli adik gitu, ya nggak sih? Ya. Oke.
Oke, itu mungkin yang bisa saya lakukan. Biasanya sanksi atau hukuman apa yang diberikan kepada pelaku bully tersebut? Oke, bullying ini kan ada banyak ya sekarang ya, secara verbal ataupun secara kekerasan. Jadi mungkin kalau dia secara verbal itu kan kayak dari ucapan yang bisa merusak mental anak, gitu ya kan. Mungkin itu bisa kita atasi dengan cara menegaskan kepada anak-anak ataupun kita membuat kayak ceramah ataupun seminar kepada anak-anak mengenai kasus bullying. Jadi anak-anak itu tersebut sadar akan bahayanya bullying itu kepada temannya. Jadi kalaupun ada nih anak-anak yang udah melakukan tindakan bullying yang kayak udah kekerasan, udah membuat teman-temannya terluka, itu mungkin bisa dijatuhkan hukuman, karena kita ketahui kasus bullying itu ada hukumannya, ada pasalnya. Setahu saya itu boleh adik cari itu pasal bullying di mana, tertulis di mana. Itu misalkan ada nih teman-teman adik kena bullying, dia kekerasan gitu ya kan, kita bisa menjatuhkan dia hukuman dengan pasal itu. Tapi jika dengan catatan ada buktinya, terus ada juga memang terluka. Kalaupun memang belum sampai ke arah sana, kita masih bisa dalam menegur dia. Tapi dengan tindakan, kalau sekali dua kali dia ditegur tidak bisa tidak bisa memahami, maka kita bisa mengambil tindakan yang kayak men-skors dia ataupun kayak selama belum hidup. Tapi kalau memang dalam tindakan di sekolah dia kita melakukannya udah di sekolah atau apa, kita bisa lapor ke Kapsek untuk dikeluarkan dari sekolah. Karena kan kita nggak bisa menangani anak yang nggak bisa untuk Baik, terima kasih atas pendapat ataupun pemahaman dari Ibu kasih kepada saya. Sekian yang terima kasih. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Dea Limfi Batubara mengundurkan diri dan ingin mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Bully adalah tindakan yang sangat tidak adil dan tidak pantas. Seorang siswa mungkin menganggap bully sebagai bentuk kekerasan dan penindasan yang pada saat terjadi di lingkungan sekolah atau dimanapun mereka dapat melihatnya sebagai pelanggaran terhadap hak-hak individu untuk merasa aman, dihormati, dan diakui secara setara. Dampak yang serius bagi korban. Setiap siswa mungkin mengetahui bully tidak hanya merugikan secara emosional dan fisik, tetapi juga merugikan kesehatan dan mental korban. Dampak dari tindakan bully seperti rendahnya harga diri, perasaan cemas, depresi, dan penurunan prestasi. Bully merusak ikatan sosial yang menciptakan lingkungan yang tidak sehat. Seorang siswa mungkin menyadari bahwa bully tidak hanya mempengaruhi korban langsung, tetapi juga mengancam hubungan sosial di antara semua siswa. Mereka mungkin melihat sebagai penghalang bagi terbentuknya ikatan persahabatan yang baik, saling pengertian, dan kerjasama yang positif bagi seluruh komunitas sekolah. Bully harus ditangani dengan serius dan segera. Seorang siswa mungkin menganggap pentingnya melaporkan tindakan bully kepada pihak yang berwenang, seperti guru atau staf sekolah, agar tindakan dapat dihentikan dan korban mendapatkan dukungan yang diperlukan. Mereka juga mungkin percaya bahwa pencegahan bully melibatkan ketertiban seluruh komunitas sekolah dan kerjasama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Siswa mungkin juga melihat peran mereka dalam menjaga bully. Mereka mungkin merasa penting untuk menghormati perbedaan individu, namun juga empati dalam kebaikan kepada sesama siswa dan berani melibatkan diri dalam membela korban bully. Siswa juga mendapatkan menyadari bahwa mereka memiliki kekuatan untuk mengubah budaya sekolah menjadi lebih inklusif dan ramah. Perlu diingat bahwa perspektif seorang siswa tentang bullying dapat berbeda-beda. Oleh karena itu, penting untuk melihat siswa secara aktif dalam diskusi dan tindakan pencegahan bullying, serta memberikan platform untuk berbagi pengalaman, pemikiran, dan solusi mereka.